Perkenalkan, nama saya Nurdianti Rahma. Di sini saya akan membahas berita terkait politik, yaitu berita tentang KPU minta partai politik peserta pemilu segera daftarkan rekening dana kampanye. Seperti yang kita ketahui, tidak lama lagi pada tahun 2024 kita akan mengadakan pemilu serentak di Indonesia. Begitu banyak persiapan-persiapan yang diperlukan dalam menunjang terselenggaranya pemilu tersebut. Salah satunya yaitu KPU meminta partai politik peserta pemilu segera daftarkan rekening dana kampanye. Komisioner KPU Republik Indonesia Idham Holik menyebutkan sampai saat ini baru sebanyak 9 dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 yang membuka rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Padahal kata beliau, rekening khusus itu wajib dimiliki setiap partai politik peserta pemilu agar dapat diawasi penggunaannya. Ada seperti Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Umat menurut beliau. Sementara ada 9 partai politik lainnya yang belum mendaftarkan RKDK pada KPU. Beliau meminta partai politik segera mendaftarkan RKDK ke KPU. Beliau juga menjelaskan RKDK ini menjadi rekening yang menyimpan seluruh dana kampanye yang didapatkan partai politik hingga capres-cawapres. Setelah uang itu tercatat di sistem, nantinya parpol baru bisa menggunakan uang tersebut. KPU menjamin transparansi RKDK melalui Sistem Informasi Dana Kampanye atau SIDAKAM. Lebih lanjut, beliau juga menerangkan SIDAKAM ini merupakan alat yang digunakan KPU untuk menjamin transparansi RKDK peserta pemilu. Idham mengatakan hal tersebut penting karena RKDK akan menjadi tempat seluruh penerimaan dana kampanye berbentuk uang sebelum digunakan untuk aktivitas kampanye. Ini penting dilakukan karena RKDK akan jadi tempat seluruh penerimaan dana kampanye berbentuk uang sebelum digunakan untuk aktivitas kampanye, termasuk oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota legislatif, menurut beliau. Peserta pemilu menyampaikan tanda bukti penyampaian elektronik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota sesuai tingkatannya. Beliau juga menuturkan KPU akan memberikan akses terhadap SIDAKAM kepada Bawaslu pada setiap tingkatan, lembaga negara yang berwenang mengusut tindak pidana pencucian uang, dan lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPU juga akan memberikan akses terhadap SIDAKAM kepada Bawaslu pada setiap tingkatan lembaga negara yang berwenang mengusut tindak pidana pencucian uang tersebut. SIDAKAM ini akan rampung dan bisa digunakan pada masa kampanye mendatang.